Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya, marilah kita dengarkan bersama mau'idhah hasanah sekaligus doa dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Imamuddin SAG MHI, pengasuh Pondok Pesantren Irsyadut Tulab Limbu Kertanegara. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, pengurus takmir Masjid Besar Al-Muttaqin, pengurus Khatib NU Pekiringan, Bapak Sekdes beserta perangkatipun, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik, limpahan rahmat, i'anah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari beliau, terutama nanti di akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Maulid adalah puncak dari segala peringatan keislaman. Ada beberapa ulama mengatakan masyika majma'i maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pokok, merupakan pohon dari peringatan-peringatan keislaman yang lain. Kenapa begitu? Karena peringatan-peringatan yang lain itu ada karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan nuzul Quran itu ada karena junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj
itu ada karena yang Isra adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayang kalau sekalian, karena alasan bahwa konon ada sekelompok orang yang tidak suka terhadap peringatan Maulid, karena Maulid itu konon tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelompok-kelompok saudara kita sebelah mengatakan bahwa peringatan Maulid adalah bid'ah. Padahal para nabi sekalian, peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, bi fadlillahi, sebab anugerah Allah, sebab nikmat Allah, wa bi rahmatihi, dan juga sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaklah mereka bergembira. Para ulama mengatakan apa yang disebut dengan fadl Allah. Imam Asyuti di dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang disebut dengan fadl Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian ada peringatan nuzulul Quran. Kemudian apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Imam Asyuti juga menyatakan bahwa yang disebut dengan rahmat Allah itu dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang disebut dengan Allah, dengan rahmat Allah itu adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana firman Allah yang menunjukkan bahwa rahmat Allah itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku mengutus engkau Muhammad, kata Allah, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau ini dipahami para sekalian, berarti kita wajib bergembira sebab datangnya rahmat Allah, yaitu sebab datangnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengungkapkan kegembiraan? Apakah Nabi tidak pernah merayakan ini? Ternyata tidak, para sekalian. Dulu Nabi melaksanakan perintah Allah ini. Bagaimana beliau juga bergembira dengan kelahiran beliau. Apa buktinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berpuasa pada hari Senin, meskipun tidak setiap Senin beliau berpuasa, tetapi hampir setiap hari Senin beliau berpuasa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa jenengan puasa di hari Senin?" Apa kata Rasul? "Karena di hari Senin ini saya dilahirkan dan saya juga diutus juga pada hari Senin." Jadi bentuk kegembiraan Nabi terhadap kelahiran beliau adalah dengan cara berpuasa. Kalau orang sekarang berpuasa kan merengut gitu. Biasanya kalau lagi merengut, kemudian kenapa yuk lagi puasa, ada jadi kita lebih baik. Tetapi umat dulu para sekalian,
ketika mereka ingin melampiaskan kegembiraannya, mereka berpuasa. Buktinya apa? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi sedang bergembira pada waktu itu. Pada tanggal 10 Muharram, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Hei orang-orang Yahudi, kenapa kalian cukup bergembira hari ini?" "Muhammad, saya berpuasa pada hari ini karena sebagai bentuk kegembiraan saya, terima kasih saya kepada Tuhan saya," kata orang Yahudi itu, "sebab Nabi saya, Nabi Musa, diselamatkan oleh Tuhan kami." Apa kata Nabi? "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami, kata Nabi, lebih berhak menyatakan kegembiraan atas keselamatan Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Nah, sejak saat itulah Rasul menyuruh para sahabat untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Jadi orang dulu cara melampiaskan kegembiraan itu dengan puasa, Nah, hadis ini para bapak sekalian menjadi bukti bahwa peringatan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, peringatan Maulid penting untuk kita gerakkan dalam rangka apa? Sesuai dengan tema, dengan memperdalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Kira-kira kenapa, Bu? Kenapa kita ini harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kata kita tadi, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Orang yang merasakan cinta itu harus merasakan dua perasaan sekaligus. Pertama adalah kelezatan dan kenikmatan, tetapi di satu sisi yang sama dia harus merasakan kepedihan. Orang yang mencinta kepada sesuatu maka harus merasakan dua hal dalam saat yang bersamaan. Pertama merasa nikmat, yang kedua merasa pedih. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Contoh, ada orang pemuda cinta kepada ceweknya, kepada pacar. Kemudian pacarnya bilang, "Mas, ke rumah ya, di rumah nggak ada orang." Kira-kira sang cowok diam saja nggak? Padahal di situ tidak ada motor, tidak ada mobil. Wah, yang namanya orang sudah cinta pada sekalian, pasti langsung dia berangkat ke rumah cewek. Nyampe di rumah ceweknya, ternyata ditelepon, "Assalamualaikum," nggak ada yang buka pintu. Ditelepon lagi, "Assalamualaikum," nggak ada yang jawab. Ditelepon sang cewek, "Dek, di mana engkau?" Katanya, "Di rumah nggak ada orang." "Kenapa kok kamu juga tidak ada?" "Saya kan sudah bilang, Mas, bahwa di rumah tidak ada orang." Jadi meskipun tidak ada orang, yang namanya orang lagi cinta, maka dia memandang panggilan kekasihnya itu sebagai panggilan supaya dia bertemu. Padahal ceweknya hanya bilang, "Mas, ke rumah," di rumah tidak ada. Tetapi karena cinta, maka kata goblok rasa batu bata terasa kucing ya. Kucing terasa coklat. Cinta. Nah, pertanyaan yang tadi para sekali, kenapa kita hanya harus cinta
kenapa kita ini harus cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis para ibu sekalian, hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan tidak karena engkau Muhammad, andaikan bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, lama khalaqtul aflaq, niscaya saya tidak akan ciptakan dunia ini. Jadi Allah menciptakan kita para ibu sekalian, menciptakan dunia ini berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita dilahirkan ke dunia, maka terima kasih pertama yang harus kita ungkapkan, terima kasih kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para ibu sekalian, Rasul itu muram, sedih. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasul jenengan kok sedih hari ini? Apa kata Nabi? Aina ikhwan, di mana saudara-saudaraku? Para sahabat bingung, ya Rasul, nahnu ikhwanuka. Wahai Rasul, kami ini kan saudara jenengan. Apa kata Nabi? La antum ashabi laisa ikhwani. Kalian ini sahabatku, bukan saudaraku, kata Nabi. Sahabat penasaran para ibu sekalian. Sahabat merasa bukan orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul rindu kepada saudara-saudara beliau. Tanya sahabat, ya Rasulullah, man ikhwanuka? Ya Rasul, saudara-saudara jenengan itu sinten? Apa kata Rasul? Ikhwani hum alladzina amanu wa ahabbuni wa lam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah alladzina amanu bi, orang-orang yang iman percaya kepadaku, wa ahabbuni, dan dia cinta kepadaku, wa lam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku, padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku, padahal mereka tidak pernah bersinggungan dengan aku, tetapi mereka beriman dan cinta kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Nah, mudah-mudahan para ibu sekalian, kita ini termasuk sebagai saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dicintai dan dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ada syaratnya. Tentu ada syaratnya. Kenapa? Kata Nabi, ketika Nabi itu di akhir hayat, Nabi itu kemudian bertanya kepada Jibril tentang umatnya. Ya Jibril, bagaimana nasib umatku? Apa kata Jibril? Umatmu itu Muhammad masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kecuali orang yang tidak mau. Berarti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya satu, dia mau masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya para ibu sekalian? Kira-kira apa syaratnya masuk surga? Atau gini aja lah, surga itu kan nanti nih. Apa syaratnya
Oh, apa syaratnya masuk surga atau hidup bahagia di dunia? Kata Al-Quran, para bapak sekalian, untuk bisa hidup bahagia di dunia itu syaratnya dua. Gitu? Kali. Apa itu? Yang pertama, kunu minas sajidin. Yang kedua, kunu minas syakirin. Atau ada yang mengatakan kun minas sajidin wa kun minas syakirin. Rumus orang bahagia, orang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Yang pertama, kun minas sajidin. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang tekun bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud atau sholat. Sujud atau sholat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, tak tanya para bapak sekalian, ibu itu kalau sholat fardu kira-kira lebih sering di rumah apa di masjid? Oh, di rumah. Masjid segede ini berarti hanya berapa sholat? Padahal di rumah itu bahasa Arabnya kata Mas Mufrad itu bait. Rumah itu bait. Kenapa kok disebut bait? Karena rumah itu hanya untuk digunakan untuk bermalam, bukan digunakan untuk ini. Tempat ini namanya masjid. Masjid itu isim makan dari kata-kata sajadah, nama tempat untuk bersujud. Jadi ketika Allah bilang kun minas sajidin, adalah kalian sering kali ke masjid untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau masjid itu disebut dengan rumah Allah, meskipun Allah tidak punya tempat sebetulnya. Tetapi karena tempat sujud itu ada di masjid, maka hendaklah kita pergunakan masjid ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Nabi, masjid itu menjadi tanda orang itu baik atau tidak. Katanya ibu-ibu itu kalau ke masjid berapa menit? Gitu? Kalau sholat zuhur kira-kira ada 10 menit, seperempat jam. Betul? Enggak pas 10 jam. Kalau seluruh waktunya sholat fardu di masjid, berarti sholat zuhur di masjid 15 menit. Zuhur 15 menit, asar 15 menit. Kalau 15 menit itu berarti habis adzan langsung ke masjid. Sholat qabliyah ikuti puji-pujian kira-kira itu kemudian sholat fardu wiridan itu kira-kira seperempat jam baru pulang. Jadi datangnya setelah atau ketika adzan dikumandangkan, kemudian sampai wiridan dan seterusnya, kemudian sholat ba'diyah rata-rata 15 menit. 15 menit zuhur, 15 menit subuh 15 menit, zuhur 15 menit, asar 15 menit, maghrib 15 menit, isya 15 menit. Berarti kira-kira di masjid ada 1 jam seperempat di masjid. Pertanyaannya, kalau di pasar berapa jam? Ada 1
biqa masjidun. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Wa syarrul biqa suqun atau aswaq. Sejelek-jelek tempat itu adalah, berarti kalau orang lebih lama di tempat yang jelek ketimbang yang tempat yang baik, kita kira-kira orang ini orang baik apa orang jelek? Yang wajar lah, yang wajar. Ini ada tempat jelek, ada tempat baik. Kalau lebih sering di tempat baik, maka bisa dibuktikan orang ini adalah orang baik. Kalau lebih sering di tempat jelek, berarti orang ini adalah orang baik. Ibu-ibu lebih sering di pasar atau di masjid? Ini satu, jelas. Saya tanya berikutnya, kalau ke pasar ibu-ibu itu nyambut duit pintar? Kalau nyambut duit 50.000 cukup nggak? Nggak cukup. Kalau ke masjid kira-kira nyambut duit berapa? Kira-kira kalau duit 10.000 kebanyakan nggak? Berarti lebih senang, memang lebih senang yang jelek-jelek gitu. Nah, karena itu ini introspeksi kita para ibu sekalian, introspeksi kita. Maka saya ingat dulu ketika Ahok itu dicerca, dikecam pada banyak orang karena menistakan Al-Quran, betul? Padahal yang menistakan Ahok bukan penistaan sebetulnya, hanya Ahok mengambil surah Al-Maidah ayat 51 sebagai dasar terhadap kebijakan dia. Dan penafsiran Ahok itu ada dasarnya dari kemenang. Tetapi Ahok dianggap menistakan agama. Nah, coba kita lihat. Kita mengikuti Al-Quran tidak? Kita cek. Di Al-Quran itu bilang begini para sekalian. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti dia menanam satu biji, kemudian tumbuh 700 biji. Mahalan ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti orang yang nanam satu biji kemudian tumbuh dari satu biji itu 700 biji. Jadi kalau ada orang kok ngasih sumbangan ke masjid 1.000, ada jaminan dari Allah 700.000. Percaya betul? Utamanya nggak percaya. Bapak-bapak kalau di Mantan kira-kira mungkin kan? Misi kota amal kira-kira. Masih ramai. Padahal saya yakin ibu-ibu itu ingin kaya, betul ya? Siapa yang nggak ingin kaya sih? Nggak ada kan? Inginnya duitnya banyak, gitu kan? Allah sudah memberikan rumus kalau engkau kepingin punya duit banyak, hitung, tak kalikan 700, silakan engkau hitung kata Allah. Kalau engkau ingin 7 juta, maka 7 juta itu pinten mulai 6 ya? 6 berarti dikurangi 2 berarti 34, berarti 10.000. Berarti kalau nyumbang ke masjid 10.000, Allah jamin 7 juta. Pasti nggak percaya?
masa iya gitu kan. Ya. Buktinya ibu-ibu gak pernah nyoba. Saya tanya gitu, jenengan percaya gak sih sama Al-Quran? Percaya. Tapi kenapa kalau ingin suci kok gak nyumbang ke masjid sekian? Ini ditarik sumbangan gak nih? Mudah. Gak ada yang nyumbang. Sudah diumumkan tapi gak ada yang nyumbang. Ya kan panitia isi para ibu sekalian. Yang woro-woro mau mengadakan pungutan itu kan supaya dengan ya batu-batu lah gitu. Minimal dalam kesejahteraan masjid gitu. Kenapa para ibu sekalian? Karena ini menjadi penting. Jadi kalau ada orang Ahok menggunakan satu ayat saja, tetapi kemudian kita umat Islam dikasih resep oleh Allah kemudian nggak dipakai, kira-kira yang menistakan Al-Quran itu siapa? Jangan-jangan kita ini menistakan kitab suci kita sendiri karena kita tidak memakai rumus Al-Quran untuk kepentingan kita sendiri. Nah, karena itu para ibu sekalian, penting untuk introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini sebetulnya jauh dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Orang yang kepingin sugih, kepingin terhormat, itu kuncinya satu kepada Al-Quran. Apa itu? Sering salat malam. Kata Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian tahajud. Tahajud itu di sebagian malam. Malam itu mulai kapan dan sekalian? Ya? Baca Isya sampai subuh. Ya? Baca Isya sampai subuh. Walaupun di ayat yang lain sebetulnya malam itu mulai maghrib sampai subuh. Ya. Karena di ayat yang lain dijelaskan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi bapak-bapak pada malam bulan Ramadan untuk berhubungan dengan ibu. Kapan berhubungannya yang boleh itu dalam malam? Mulai maghrib sampai subuh. Yeah. Oke. Salat tahajud itu kata Al-Quran di sebagian malam. Sehingga karena sebagian malam maka salat tahajud itu bisa dilakukan setelah Isya dari jam 8, bisa jadi jam 9, bisa jadi jam 10 dan seterusnya. Sehingga menurut keumuman ayat ini para bapak sekalian, salat tahajud tidak diharuskan tidur. Nah, begini terus kan? Kenapa saya jelaskan ini? Gara-gara harus tidur maka tidak tahajud. Alasannya cuma satu, karena tidak bisa tidur. Atau tidurnya ke laut, ya. Dulu ada dua sahabat besar para sekalian, sahabat Abu Bakar Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab, sudah tukaran soal kayak gini. Kata Abu Bakar, salat tahajud itu harus tidur dulu, karena memang Rasulullah itu tidur dulu baru kemudian salat tahajud. Tetapi Umar bin Khattab melaksanakan tidak begitu. Umar biasa salat tahajud dulu baru tidur. Dituntut oleh Abu Bakar, hei Umar, kamu ini tidak mengikuti Rasul. Kenapa? Masa salat tahajud dulu baru tidur? Wah, yang benar menurut saya tidur, salat dulu baru tidur, kata Umar. Kenapa Umar melakukan begitu? Karena beliau sering tidak bisa tidur. Umar bin Khattab itu karena aktivitasnya luar biasa. Nah,
Karena supaya dianggap sah, maka dua sahabat ini matur kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ringkas ceritanya? Kata Rasul, Abu Bakar benar, Umar benar. Sehingga salat tahajud itu para ibu sekalian boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di tengah malam, tapi boleh juga dilakukan di akhir malam. Tetapi kata Nabi, melakukan salat tahajud di sepertiga malam terakhir itu dianjurkan. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha sa'atun maqbulah wa sa'atun mashhudah. Karena sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, orang yang sekup salat tahajud, maka dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang terpuji itu masa sekarang para ibu sekalian ada dua. Ada orang yang terpuji di langit, ada orang yang terpuji di bumi. Orang yang terpuji di bumi itu adalah orang yang diakui terhormat oleh tetangganya. Nah, masa sekarang orang yang terpuji itu kalau pakaiannya bagus, ya kan? Kalau kulitnya glowing, kira-kira gitulah. Kalau pakai emas banyak, kalau kayak gini keren-keren gitu. Itu terpuji. Oh, berarti kalau kepingin bajunya bagus, kulitnya glowing, emasnya banyak, syaratnya satu. Apa itu? Tekuni sholat tahajud. Kan gitu. Kok pada heran ibu-ibu? Gak percaya. Nah, ini kata Allah para ibu sekalian, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Satu, salat tahajud. Yang kedua para ibu sekalian, habis salat tahajud itu syukur kalau salat tahajudnya di akhir malam. Gitu. Di akhir malam. Maka di situ ada waktu para ibu sekalian, ketika sebelum melaksanakan sholat subuh, ada sholat yang diakui oleh Rasul lebih baik daripada emas sebelum. Sholat apa itu? Sholat qobliyatas subahi. Rasul mengatakan, sholat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada cerita para ibu sekalian, ada ibu-ibu datang kepada Rasul. Nah, ibu-ibu ini paling mungkin ada yang sama dengan ibu-ibu kekinian ini. Ibu-ibu ini matur kepada Rasul, ya Rasul, saya ini nggak punya duit, utang saya banyak, dan saya nggak bisa nyaur utang. Ada yang gitu? Oh, nggak ada ya, udah. Saya cerita saja gitu. Kata ibu-ibu ini, ya Rasul, saya ini sekarang lagi lagi bermasalah, harta saya nggak ada, utang saya masih banyak. Kira-kira apa resepnya Rasul? Apa kata Nabi? Bu, kalau jenengan ingin utangnya lunas, lakukan amalan ini. Pertama, salat sunnah qobliyatas subahi. Yang kedua, setelah salat qobliyatas subahi, baca istighfar malaikat. Ngertos istighfar malaikat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini amalan dari Nabi pada sekalian, bukan dari saya. Kata Nabi, baca
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum salat subuh. Kelar utangnya kata Nabi. Nah, kalau ibu masih ngece, payah itu payah. Nggak berhasil menjalani. Nah, ibu ini kemudian menawarkan kepada ibu sekalian, menawarkan. Selang beberapa hari, ada sekitar seminggu atau setengah 2 minggu, matur ibu ini kepada Nabi, ya Rasul, alhamdulillah utang saya lunas. Tidak hanya utang saya ya Rasul, tetangga saya juga utangnya lunas. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini hadis. Kalau nggak percaya, cari hadisnya. Nah, kalau saya percaya, kalau saya percaya. Kenapa? Ya karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah sholat tahajud, sholat sunnah kemudian tasbih. Kemudian yang ketiga, ada sholat yang dikenal oleh banyak orang sebagai sholat minta rezeki, yaitu sholat duha. Triple sholat ini para ibu sekalian, triple rangkaian sholat itu oleh Allah dan Rasul diletakkan di awal kita hidup, di awal kita menyapa dunia, yaitu malam terakhir, kemudian di awal malam dan di awal pagi. Maka ini apa maknanya para ibu sekalian? Ini sekarang sudah menjadi model bisnis para ibu sekalian. Jadi kan ngertos COD ini. Kenapa COD ini? Nah, pilih, kemudian diklik pesen, enggak? Ya kan? Kalau kita minta rezeki kepada Allah, pesen dulu. Nih. Maka ada rumus, kata orang tua itu, kalau kepingin rezeki, pesen dulu di malam hari, pada siang hari parami. Nah, kita ini seringkali terlalu pede, tidak pesen, kemudian pagi-pagi marah, enggak pesen. Nah, pesen itu apa? Pesen itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan kun minas sajidin, yaitu sholat itu. Ada rumus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nabi memberikan rumus, aqrabul abdi indallahi as-sujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah itu ketika sujud. Kira-kira ibu ketika sujud itu apa yang dibaca? Apa yang diteriakkan? Bacanya subhanallah, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Cuma itu kok. Kata Nabi, aqrabul 'abdi 'indallahi as-sujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah itu adalah sujud. Loh, kenapa kok sujud? Ya karena disitulah Allah nunggu. Apa yang ditunggu kata Nabi? Fa'akhiru du'a'a fihi. Maka perbanyaklah nyumun kepada Allah fihi ketika sujud. Kenapa? Karena disitulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau sudah paling dekat kan tinggal kita bisik kepada Allah, ya Allah, aku pengen emas sekilo. Ya Allah, saya ingin gelang kayak tanggani, ya Allah. Nah, itu minta kepada Allah. Itu yang dimaksud para ibu sekalian, kun minas sajidin.
jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud. Nah, kalau kita pandai bersujud, kalau kita selalu melaksanakan sholat, minta kepada Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri berjanji, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Katakan Muhammad, aku ini dekat, dan kalau ada hambaku minta kepadaku, maka aku akan kabulkan kalau dia betul-betul minta kepadaku. Ini janji Allah para sekalian. Nah, cuma ada orang yang bilang, Ustaz, saya sudah minta kepada Allah, tapi kok nggak dikasih ya? Ada yang begitu enggak? Para ibu sekalian, kalau ada orang pengamin, orang amin, nyanyiannya bagus banget, kira-kira langsung dikasih duit enggak? Yang suka musik, bapak-bapak misalnya suka musik, kemudian ada pengamin, nyanyiannya bagus, kira-kira langsung dikasih duit tidak? Enggak, dikasih duit. Kalau dikasih duit, duitnya berapa? 1.000. Kalau ada orang nyanyiannya nggak bagus, entah udah ngaco banget, kira-kira dikasih duit tidak? Dikasih berapa? Ada bedanya nggak? Kalau saya pada sekalian, kalau ada orang amin, kok bagus, nggak langsung saya kasih duit. Memang lagu gratis kok. Satu lagi mas, nyanyi lagi, enak ya, satu lagi mas, gitu kan. Nah, ketika ngasih pasti tidak sewu. Kira-kira begitu. Kita minta kepada Allah, kalau kita nyanyian kepada Allah, minta kita kepada Allah kemudian bagus, pasti nggak langsung dikasih. Kenapa? Karena Allah kangen, rindu terhadap nyanyian kita, rindu terhadap pinta hambanya kepada Allah Subhanahu. Kalau ada orang kok pintanya tidak dikangenin oleh Allah, ya berarti memang orang itu memang tidak dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu dari sekarang. Artinya apa? Bahwa pinta kita kepada Allah itu tidak berhenti sampai kemudian kita dikasih. Saya ini pengalaman para ibu sekalian. Saya punya anak, saya cerita anak saya saja. Anak saya itu ingin sepatu roda. Saya jadikan begini, udah saya belikan besok. Besoknya lagi minta lagi, dibelikan sepatu roda. Iya, saya besok tak belikan. Ya kan bapak kan gitu ini kalau nggak punya duit ya. Atau punya duit yang mana-mana. Sepatu roda, waktu itu awal-awal ada sepatu roda itu sekitar 200.000. Saya juga enak-enak mau bicara saya 200.000. Kita rombong nih besok. Akhirnya anak saya punya trik. Apa triknya? Nangis. Oh, pokoknya minta sepatu roda nangis. Iya, ayo. Nangis pokoknya. Ya, ayo berangkat. Tak ajak pakai mobil. Di dalam mobil sudah mau berangkat, nangis juga dia. Disangka saya rombong. Ya tak ajak ke toko. Tak suruh pilih. Padahal sudah. Karena nggak cocok, akhirnya pindah ke lain, ke toko lain. Nangis juga dia. Jangan sampai harapan dia untuk punya sepatu roda itu adalah dikabulkan oleh saya. Oh, saya kemudian membatin. Berarti minta itu kalau dengan tangis itu menunjukkan kemenangan. Begitu. Satu, mintanya kemenangan itu tidak cuma sekali,
Yang kedua, temenanan itu artinya harus dengan nangis. Oh, begitu juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, minta kepada Allah tidak cukup sekali. Oh, namanya kita butuh, ya harus setiap hari, setiap saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin para bapak sekalian bahwa Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi kalau kita minta kepada Allah tidak dikasih kok kita berhenti, berarti kita menuduh Allah bohong. Tetapi kalau kita terus minta kepada Allah, Allah pasti ngasih. Oleh karena itu para ibu sekalian, sholat ini tidak hanya sekedar jadikan kita rutinitas, sekedar fardu, tapi bagaimana sholat kita betul-betul menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita butuh kepada Allah. Disitulah kita umum minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Yang pertama, kun minas sajidin. Yang kedua para ibu sekalian, supaya kita dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Kun minas syakirin. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu janji Allah, orang yang bersyukur saya tambah. Tetapi orang yang tidak mau bersyukur, saya adab dia. Nah, dulu para ibu sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab itu agak heran karena ada seorang Badui, orang kampung itu doa di Muntazam. Doanya aneh. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang sedikit. Umar iskal, Umar heran. Kenapa orang ini kok minta dijadikan orang golongan yang sedikit? Padahal Rasul memerintahkan ittabi'u as-sawad al-a'zam, supaya kita ini ikut terhadap kelompok mayoritas. Kenapa sahabat ini minta dijadikan orang kelompok yang sedikit? Ditegur sahabat ini para ibu sekalian. Hei sahabat, kenapa engkau doa begitu? Apa kata sahabat ini? Ya Umar, engkau sebagai kepala pemerintahan tentu lebih tahu daripada saya. Anta as-sa'il a'lam minal mas'ul. Orang yang bertanya pasti lebih tahu. Kata Umar, kalau saya tahu kamu ditanya. Kemudian sahabat Badui ini bilang, saya hanya ingat Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Kata karena ini sahabat Umar, saya minta kepada Allah untuk dijadikan menjadi orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, sedikit bersyukur ini para ibu sekalian nanti ada sambungannya dengan al-qanaah, menerima impandu. Jadi diberi berapapun dia pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itulah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan saya jembar, alhamdulillah. Keadaan saya punah, alhamdulillah. Keadaan saya sempit juga, alhamdulillah. Kira-kira ibu kalau dapat bantuan, alhamdulillah betul? Alhamdulillah. Kalau didatangi takmir masjid
untuk minta sumbangan, alhamdulillah betul. Kalau ada pengemis datang kita minta ke rumah ibu, alhamdulillah betul. Innalillah. Nah, itu melatih bersyukur para kaum sekalian. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, butuhmu kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada butuhnya pengemis itu terhadap bantuanmu. Lagi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, butuhmu terhadap pahala dari Allah, terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada butuhnya pengemis itu terhadap pemberian. Pengemis paling butuh cuma dikasih 10.000 sudah selesai, dikasih 5.000 sudah selesai. Tetapi apakah kemudian kita pasti dengan memberikan beribadah kepada Allah pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ibadah itu harus ikhlas. Harus ikhlas Bapak sekalian. Salat harus ikhlas, tidak boleh karena orang, tetapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri menurunkan salah satu surat yang isinya celaka orang-orang yang sholat. Wailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lupa pada sholatnya, bahwa dia sudah sholat tapi lupa. Kira-kira apa maknanya? Orang yang lupa pada sholatnya. Banyak orang memaknai orang yang lupa sholat. Kalau orang yang lupa sholat itu bukan orang yang sholat. Orang yang lupa sholat kan berarti tidak sholat. Kalau orang yang tidak sholat maka dia bukan musolli. Karena musolli itu adalah orang yang sholat. Berarti alladzina hum an sholatihim sahun itu orang yang sholat tetapi dia lupa bahwa dirinya sudah sholat. Maknanya apa? Dijelaskan dalam ayat lain, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang habis sholat kok masih berbuat keji dan munkar, berarti dia lupa kalau dia sudah sholat. Itu kata Allah, wailun lil musallin. Contoh, bapak-bapak habis sholat Jumatan, pulang dulu kemudian milih sandal yang paling bagus. Berangkatnya pakai sandal yang paling jelek. Ada dasarnya katanya. Kan Ustaz mengajarkan khudh ma sofa wada' ma qadar. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Karena dia pakai sandal jepit yang jelek, maka tinggalkan, ambil yang bagus. Bagus-bagus. Itu salah contoh. Nah, orang habis sholat kok dia berbuat jelek. Itu sama dengan orang yang sowan kepada Pak Karik. Habis sowan ke Pak Karik kok nyuri pelem misalnya. Kira-kira kesannya apa sekali? Pasti ibu-ibu nuduh, berarti Pak Karik tadi nyuruh orang yang tadi itu untuk nyolong. Kan berarti fitnah gitu. Ada orang sholat, dia sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia habis sholat, habis sowan kepada Allah, kok nyolong sandal? Kira-kira kesannya gimana? Oh, berarti tadi gue sowan kepada Allah,
mendapatkan wangsit dari Allah untuk merok. Ini kan fitnah. Maka kata Allah, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi para ibu sekalian, orang sholat itu harus bagus akibatnya. Orang yang habis sholat itu harus baik hatinya, tidak boleh jelek. Karena kalau habis sholat kok dia masih punya hati yang jelek, ada ancaman dari Allah, wailun lil musallin. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat yang diancam oleh Allah itu alladzina hum yurauna, orang yang pamer dengan sholatnya. Saya tanya, ibu kalau sholat di rumah, sholat zuhur kira-kira berapa menit? Ada yang 5 menit? Kalau sholat di masjid kira-kira berapa menit? Lebih lama sholat di masjid apa sholat di rumah? Loh kok bisa? Padahal amalnya kan satu. Apakah kalau di masjid hanya gede, kalau di rumah hanya cilik, sehingga harus cepat-cepat? Pasti ada sesuatunya. Karena kalau di masjid ada temannya, ada Allah. Kalau di rumah kan nggak ada orang, nggak ada, paling bapaknya sudah biasa kan. Nah, ini menjadi perhatian kita para ibu sekalian. Jangan sampai kita beribadah terutama sholat karena orang lain. Puasa juga begitu para ibu sekalian. Puasa itu kalau dilakukan dengan riya pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, zakat sama, haji juga sama. Sehingga ada ulama mengatakan al-a'malu bainal qabuli wa rabbiha. Semua amal perbuatan manusia itu antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu. Kalau ikhlas karena Allah, maka pasti diterima. Tapi kalau tidak karena Allah, maka pasti ditolak. Para ibu sekalian, saya tanya, ikhlas itu apa? Jenengan kalau ngasih sumbangan ke masjid ini lebih ikhlas 1.000, 2.000 apa 100.000? Nah, 1.000. Kalau 100.000, kalau orang ngasih duit nyumbang ke masjid 100.000 enggak ikhlas. Kok ngasih 10.000 kok enteng, itu namanya enggak ikhlas. Nah, di sini saku ini ada 100.000, ada 50.000. Kemudian diminta sumbangan oleh masjid, kira-kira ngasih 5.000, 50.000 apa 100.000? 50.000. Berarti tidak ikhlas kan? Karena dicari yang lebih. Kalau ikhlas itu dicari yang lebih besar, itu namanya ikhlas. Tapi orang mengatakan yang penting ikhlas. Kok yang penting ikhlas kok 5.000 berarti tidak? Kan tidak ikhlas berarti. Karena yang penting ikhlas. Bukan seperti ikhlas, tapi seperti kawe. Bukan seperti ikhlas. Karena kalau ikhlas itu berapapun itu enteng, berapapun. Jadi ikhlas itu para ibu sekalian bukan memberikan yang sedikit. Orang yang ikhlas itu pasti memberikan yang banyak. Nah, ada satu amalan para ibu sekalian, innamal a'malu bainal qabuli wa raddiha. Setiap amal itu antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala nabiyyi Muhammad, kecuali membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat itu apa kata para ulama? Faqabuluha hatsmun biwayri taraddudi. Membaca
Subhanahu. Mesti diterima, meskipun dengan pamir, meskipun dengan cara pamrih, tetapi membaca salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu para Bapak sekalian? Karena salawat satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang mengaku beriman, maka salawatlah kalian kepada Nabi. Inilah salawat pada sekalian. Jadi salawat ini adalah ibadah satu yang paling gampang. Yang kedua, tidak mengenal tempat dan tidak ada syarat yang jelimet. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita harus suci, harus wudu, harus di tempat yang suci dan seterusnya. Puasa kalau lagi haid ibu-ibu tidak boleh puasa. Zakat ya yang punya duit, ya kan. Haji kalau sudah daftar dan sudah dipanggil, kalau nggak dipanggil nggak bisa sepenuh-penuh kemudian berangkat, ribet. Tetapi kalau salawat tidak butuh itu semua. Satu, tidak butuh persyaratan apapun. Syaratnya cuma satu, lidah kita dilancarkan untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi pada sekalian? Man shalla alayya sholatan sallaitu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, saya jawab salawat itu 10 kali. Oh, kurang apa Nabi kita ini? Jadi Nabi menjawab salawat kita sekali, dijawab berarti kan 10. Kira-kira salawat itu apa? Salawat itu kan sama dengan sholat ya. Salawat, shod lam bau ta, sama dengan sholat. Shod lam alif ta, kan sama ya. Kata fikih, as-sholatu hiya du'a'u. Sholat itu artinya doa. Berarti sholawat itu para ibu sekalian artinya doa. Jadi ketika kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maknanya kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan dengan merahmati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendoakan Nabi sekali, kata Nabi, Sallaitu alaihi asyra. Saya balas mendoakan orang itu 10 kali. Berarti kalau kita baca selawat itu kalau sudah sekali, artinya kita minta didoakan Nabi 10 kali. Oh, kira-kira doanya Nabi itu diterima betul? Pasti diterima. Sehingga para ulama mensyaratkan kalau kita berdoa kepada Allah, maka jangan lupakan harus diawali dan diakhiri dengan membaca selawat. Kenapa? Karena ketika kita membaca selawat, kita menyertakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam minta kita kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang sekarang tidak percaya para sekalian terhadap nyampainya selawat ini, itu dulu juga begitu. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah,
Bagaimana mungkin jenengan itu bisa menjawab? Kalau sekarang iya, tapi kalau besok ketika jenengan meninggal, wafat, bagaimana jenengan bisa menjawab salamnya umat jenengan? Apa kata Rasul? Hei, jangan menyangka engkau para nabi itu ketika wafat itu mati. Karena Allah berfirman kata Nabi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, amwat, mati, bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi dia hidup di sisi Tuhan. Maka katakan menjawab pertanyaan sahabat ini bahwa Nabi kemudian bersabda dalam hadis yang lain, tidak berselawat seorang hamba kepadaku hatta aradallahu ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku, hatta araddas salama ilaihi, sehingga saya bisa menjawab salam kepada orang yang berselawat itu. Ketika kita bicara ini para sekalian, berarti Nabi itu sampai sekarang tidak wafat. Kenapa? Karena lantunan selawat itu membuat Nabi menjawab selawat kita, dan selawat seluruh dunia itu pasti tidak berhenti. Maka pantas ketika Al-Barzanji mengarang syair Al-Barzanji itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa mana nih? Ya Nabi salam alaika, hei Rasul, hei Nabi, ya Rasul, ya Nabi, salam alaika. Mudah-mudahan keselamatan ya Rasul alaika atas jenengan. Kira-kira jenengan itu di mana? Rika itu di mana? Ko itu di mana? Engkau itu di mana? Kalau jenengan bilang sama tetangganya, yuk Rika Marinti, kira-kira Rikanya di mana? Ada kan? Ada di hadapannya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan hito. Ada di hadapan. Jadi ketika kita membaca salawat ya Nabi salam alaika, bahwa Nabi hadir di hadapan kita, hadir di hadapan kita. Kenapa kok Al-Barzanji sampai begitunya mengarang begitu? Karena ketika kita membaca salawat, Nabi menjawab salawat kita, dan Nabi bahkan 10 kali lipat menjawab salam kita. Maka wajar kemudian ketika Habib Lutfi mengatakan, barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka perbanyak baca salawat, syukur dalam sehari bisa 1000 kali, kalau tidak minimal 300 kali. Satu nama itu betul. Ada salawat para sekalian yang sangat-sangat gampang. Itu yang dikenal dengan salawat hidriyah, salawat hidir. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Terus kau balik por, sallallahu, hanya dua detik, sallallahu ala Muhammad, hanya 2 detik, sudah 1 kali salawat. Jadi kalau ibu-ibu kau enggak salawat itu kebangetan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil muter-muter
apa namanya, buat sambung sallallahu alaihi wasallam, yakin sambungnya enak pada sekali. Sambil muji sallallahu alaihi wasallam, ya daripada janji nggak jelas kan lebih baik sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya sholawat bagi ibu-ibu yang lagi haid tidak pantangan untuk membaca sholawat. Bis orang yang sholat, orang yang baca Quran, ya, orang yang puasa, orang atus mana? Lalu apa kerjaannya? Bis berpotong dapat. Maka amalan yang paling utama adalah membaca sholawat. Akhiru bis sholati, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu yang kita lakukan para ibu sekalian, maka yakin tentu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada kita semua. Allahumma amin. Jadi baca sholawat ibu, perbanyak baca sholawat. Ya, kalau ada sholawat yang panjang-panjang ya syukur. Kalau sholawat nariyah, sholawat mufarijah, sholawat mansur, sholawat apa lagi, sholawat busyro. Tapi saya kira sholawat itu mesti lah. Ambil sholawat yang lebih gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di barang siapa yang memperbanyak sholawat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa kok dikabulkan? Saya jelaskan lagi. Karena ketika kita membaca sholawat, maka Rasul yang mendoakan kita kepada Allah 10 kali lipat. Jadi kalau kita sehari aja baca 100, maka Rasul akan mendoakan kita sebanyak 1000. Kalau kita membaca sholawat 1000, maka Rasul yang mendoakan kita 10.000. Itu luar biasa. Ya, pon tahajud ya awal-awalan, pon salat qobliyatal subahi ngantuk, salat duha wis kudu ke pasar. Ya, satu-satunya cara ya itu perbanyak membaca sholawat. Dengan begitu para ibu sekalian, itu akan menunjukkan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini dengan Rasul tidak terlalu jauh. Selama ini kita bedanya dengan Rasul itu kan satu, Rasul itu sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Kalau Rasul sedikit istirahatnya, kalau kita sedikit tidur. Kalau Rasul sholat subuh ketika gelap, sholat asar ketika terang. Kalau kita sholat subuh ketika terang, sholat asar ketika kebalik-balik. Nah, karena itu mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir para ibu sekalian, ada sifat Rasul yang mungkin perlu kita tiru. Perlu kita tiru. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini. Apa itu? Rasul itu punya sifat tidak gampang menyalahkan orang. Rasul itu punya sifat pemaaf. Rasul itu punya sifat selalu husnudzon kepada orang. Meskipun orang itu nyata-nyata berbuat salah. Sayyidina Abu Bakar itu pernah nanya kepada Aisyah,
"Hei Aisyah," setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar nanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya abahku ini sudah meniru Rasul secara 100% tidak?" Apa kata Siti Aisyah? "Belum ayah, belum abah. Sebelum abah melakukan satu hal." Apa itu Aisyah? Karena Rasul itu abah setiap pagi pergi ke pasar sana itu, di pojok pasar itu ada seorang nenek-nenek tua buta. Kebiasaan Rasul pagi-pagi sebelum beliau sarapan, beliau bawa makanan, menyuapi nenek-nenek buta itu. "Oh," kata Abu Bakar, "kalau cuma itu siap." Nih, siap kata Abu Bakar. "Kalau cuma nyuapin ini apalagi buta atau apa itu," kata Abu Bakar. Dia mau ya. Kemudian satu ketika, kemudian Abu Bakar pergi ke pasar itu. Sebelum nyuapin, nenek ini cerita, "Nah, kamu jangan sampai dekat-dekat dengan Muhammad ya." Kenapa nih? Muhammad itu pembohong. Orang-orang ditipu oleh dia. Dan seterusnya. Pokoknya intinya ngejelek-jelekin Muhammad lah. Padahal Abu Bakar belum mati. Nenek ini sudah ngomel-ngomel tentang Muhammad. Apa kata Abu Bakar? "Nek, jaminan tahu siapa Muhammad?" "Gak tahu." "Itu Muhammad ya kamu ini kan orang yang biasa, saya gak tahu Muhammad itu." Untuk selalu sudon kepada orang. Karena ini mau pilkada, mau pilpres, mau pileg, yang ditontonkan kepada kita itu kejelekan orang lain, bukan kebaikannya. Coba kalau ada pilihan kades, yang satu menjelekkan yang satunya, nggak ada benernya kalau gitu. Akhirnya kita yang ditonton kayak gitu, akhirnya nggak ada yang benar kalau gitu. Oleh karena itu mari kita budayakan untuk berhusnuzon kepada orang lain. Caranya gimana? Sama ketika kita bercermin. Kira-kira ibu-ibu kalau bercermin itu yang dicari apanya? Ya? Ketika bercermin, yang dicari jeleknya apa bagusnya? Belum? Jeleknya kan? Oh, ada kopeknya dibidaki lagi. Oh, masih ada, nggak bagus, dipoles lagi supaya tidak ada jeleknya. Begitu juga pada diri kita, pada sekalian, kita melihat diri kita itu dari sisi jeleknya supaya kita bisa memperbaiki. Sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, yang dilihat jangan jeleknya, yang dilihat adalah baiknya. Selesai pada ibu sekalian. Tapi kalau melihat orang lain dari sisi jeleknya, tidak akan selesai sampai kapanpun. Tetapi kalau kita melihat orang lain dari sisi baiknya, maka aman dunia ini. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau kita mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita secara perlahan merubah sikap kita, melihat orang lain dari sisi baiknya. Karena sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Oleh karena itu kita nggak usah mencari kejelekan orang, tetapi kita lihat kebaikan orang sehingga kita terus berbuat baik kepada sesama manusia. Saya kira itu para ibu sekalian. Mudah-mudahan satu pesan saya, mari kita untuk sujud sholat, cukup sujud kepada Allah, memperbanyak minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah minta kepada manusia. Kita kalau mau curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ngasih apapun terhadap masalah kita. Ya kan? Jenengan curhat punya utang 100 juta, apakah ada temannya menang? Gak ada. Tapi kalau curhat kepada Allah, ya Allah saya punya utang 100 juta, Allah yakin akan memberikan solusi. Maka curhatlah kepada Allah, perbanyak minta kepada Allah, itulah jalan kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan, apapun yang kita terima, syukuri, karena itu menjadi rumus ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para sekalian, perbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat kita berarti menyertakan kita dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mari kita budayakan husnudzon kepada orang. Kita budayakan memaafkan orang lain sehingga kita tidak selalu kepo, kepingin tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita fokus terhadap masalah kita. Orang lain mau berbuat apa, nggak usah dicari tahu. Rata-rata kita kini kepo terhadap kejelekan orang lain, tidak pernah kepo terhadap kebaikan. Ibu-ibu ini kepada orang lain, kok kepada ibu kepada kejelekannya kan ya? Ada nggak misalnya ada ibu di sini yang rajin sholat jemaah, kemudian mulai iri, ada nggak? Kok rajin kaya ke masjid, aku gitu, ada nggak begitu? Nah itu salah. Seharusnya iri itu harus iri terhadap kebaikan orang lain. Kenapa kok dia bisa rajin, ya kok kita tidak? Ada apa? Padahal saya lebih sehat, saya lebih kaya, kok dia yang lebih sering ke masjid, kok saya tidak? Itu namanya kepo terhadap kebaikan orang. Nah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kayak gitu, maka kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini membuat pengaruh positif terhadap kita, selalu membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu menyantumkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu berada dalam ridha Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala nasabih rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa karim mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وتعصمنا بها من المعاصي والمخالفات، وتبلغنا بها بصلوات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ويسر لنا ولا تعسر علينا، وارضنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة بسلام. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسل وتلين به الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أغفر كلامنا في الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.